pagi untuk kita semua. Saya akan memperkenalkan lingkungan sekolah, Sekolah Dasar Impres Danibao. Ini adalah bangunan tampak bagian depan. Sementara di sini adalah lapangan upacara bendera. Setiap pagi, kami Dewan Guru bersama dengan seluruh peserta didik melaksanakan upacara apel bendera di tempat ini. Sementara di bagian bawah ini adalah lapangan olahraga. Setiap jam olahraga, guru PJOK bersama dengan anak-anak melaksanakan kegiatan olahraga di tempat ini. Hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya, Maria Emak Boli, asal Sekolah Dasar Impres Danibao, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke, peserta PPG Gelombang 1, akan melaksanakan kegiatan ujian kinerja dengan siswa-siswi kelas 4 semester 1 dengan tema Aku Dipanggil Untuk Berkembang, subtema Aku Mengembangkan Kemampuan Diriku. Mari menyaksikannya secara langsung. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, semangat ya? Bu. Oke. Tetap semangat Oke. Oke, Santi, semangat. Oke, baik. Masih semangat untuk belajar? Oke, sekarang Ibu ajar kita semua mengawali pembelajaran kita ini dengan berdoa. Mari kita menyanyi. Tangan ke atas, 3. Tangan ke atas, bergapai lintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang manis, siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk semua anak-anak. Nah, sekarang sebelumnya Ibu ambil absen dulu ya. Fanti? Ada Ibu. Agung? Ada Ibu. Amin? Ada Ibu. Dodi? Ada Ibu. Nah, Titin? Ada Ibu. Elsa? Ada Ibu. Vicky? Ada Ibu. Taras? Ada Ibu. Yansen? Ada Ibu. Tuto? Ada Ibu. Berti? Ada Ibu. Kelly? Ada Ibu. Oke, terima kasih hari ini semua hadir. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan dulu tentang gambaran umum pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, anak-anak harus mengetahui kemampuan apa saja yang anak-anak miliki. Terus yang kedua, anak-anak harus mengetahui cara kita mengembangkan kita punya kemampuan diri. Yang ketiga, kita harus mengetahui teks kitab suci yang berbicara tentang talenta atau kemampuan. Sementara yang keempat rangkuman dan yang terakhir refleksi dan aksi. Bisa anak-anak? Bisa Ibu. Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, baik, silakan dulu. Nah, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih Bu. Tentang apa itu? Lingkungan turut mengembangkan kemampuan diriku. Oke, jadi pembelajaran kita minggu lalu itu tentang lingkungan turut mengembangkan kemampuan diriku. Nah, apa itu lingkungan, Berti? Lingkungan adalah tempat di mana sekelompok orang tinggal dan melaksanakan aktivitasnya. Tepuk tangan untuk Berti. Oke, jadi lingkungan itu adalah tempat di mana sekelompok orang tinggal dan melaksanakan aktivitasnya, termasuk mengembangkan kemampuan diri. Bisa? Bisa Ibu. Nah, oke.
Sementara, anak-anak, apakah anak-anak mengetahui kemampuan apa saja yang anak-anak miliki? Anak-anak mengetahuinya? Kemampuan apa saja, Laras? Laras punya kemampuan apa? Menari. Menari. Amin. Main bola. Betty? Menyanyi. Jadi anak-anak punya kemampuan, ada yang menari, menyanyi, dan main bola. Apakah anak-anak tahu bagaimana cara kita mengembangkan kita punya kemampuan? Apakah anak-anak tahu? Tahu. Dengan cara apa? Berdoa, berlatih, belajar. Oke, tepuk tangan dulu. Bagaimana cara kita mengembangkan kita punya kemampuan diri? Oke, Mbak. Nah, sekarang Ibu minta kita semua baca di sini. Tema pembelajaran kita hari ini tentang apa, anak-anak? Bisa baca tema? Aku dipanggil untuk berkembang. Subtemanya? Aku mengembangkan kemampuan diri. Oke, jadi pembelajaran kita pagi ini tema tentang aku dipanggil untuk berkembang. Sementara subtemanya aku mengembangkan kemampuan diriku. Oke. Sekarang Ibu minta anak-anak bisa baca tujuan pembelajaran. Apa anak-anak tujuan pembelajarannya? Peserta didik mampu mengembangkan kemampuan dirinya bersama orang lain dan dapat bersyukur serta dapat mewujudkan Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki bersama orang lain dan dapat bersyukur serta dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sementara kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menyebutkan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, menjelaskan cara mengembangkan kemampuan diri. Yang ketiga, menjelaskan talenta yang diterima oleh masing-masing hamba berdasarkan teks kitab suci. Matius 45 ayat 14 sampai 30. Sementara yang keempat, menjelaskan cara masing-masing hamba mengembangkan talentanya. Oke. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak Vicky dan teman-teman semuanya, Ibu minta sekarang anak-anak boleh mengamati gambar ini. Gambar apa yang anak-anak amati? Anak-anak sedang bergambar. Oke, anak-anak berarti mereka banyak orang kok? Mereka sedang menggambar. Oke, anak-anak, sekarang Ibu amati. Ibu minta anak-anak boleh mengamati gambar ini. Sudah bisa? Sudah, Ibu. Nah, gambar apa saja yang anak-anak amati di depan? Gambar, berdoa, berolahraga, belajar. Oke, jadi gambar ini adalah ada anak yang sedang menggambar, ada yang sedang berdoa. Sementara sekelompok di sini ada yang sedang berolahraga dan juga sedang belajar. Nah, sekarang Ibu bagi lembaran ini sambil mengamati gambar itu. Ibu bagi lembaran ini untuk anak-anak bisa selesaikan. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Semangat. Oke, ayo berdiskusi dalam kelompok. Oke, bagaimana? Ada yang sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, baik. Dan sekarang Ibu minta kelompok 1 bisa bangun mempresentasikan hasilnya. Bisa anak-anak? Saya dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kami. Gambar pertama tentang melukis. Tanggapan: dengan latihan melukis, saya menjadi terampil sebagai seorang pelukis yang hebat.
Gambar kedua, olahraga dan belajar. Tanggapan: dengan latihan olahraga dan belajar, saya menjadi terampil dan pandai. Gambar ketiga, seorang anak sedang berdoa. Dengan terus berdoa, maka saya mampu mengembangkan kemampuan yang saya miliki. Demikian hasil diskusi kelompok kami sudah selesai. Oke, tepuk tangan untuk jadi silakan pulang ke teman dulu. Nah, kelompok 2 jadi silakan. Selamat pagi teman-teman, saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 untuk melaporkan hasil diskusi kami tentang gambar pertama, melukis. Tanggapan kelompok adalah dengan melatih melukis, saya menjadi seorang pelukis yang hebat. Gambar kedua, seorang anak-anak sedang berolahraga dan belajar. Tanggapan kelompok dengan berlatih olahraga dan terus belajar, saya menjadi terampil dan pandai. Gambar 3, seorang anak sedang berdoa. Tanggapan kelompok, dengan terus berdoa, maka saya mampu mengembangkan kemampuan yang saya miliki. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang silakan kembali ke tempat. Nah, kelompok 3. Silakan Amin. Oke, kami berdiri. Oke. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 3, saya mewakili teman-teman saya. Gambar yang pertama, ada anak yang sedang melukis. Tanggapan, dengan latihan melukis saya menjadi terampil sebagai pelukis hebat. Gambar yang kedua, mereka berolahraga dan belajar. Tanggapan dengan latihan olahraga dan terus belajar, saya menjadi pandai. Gambar yang ketiga, seorang anak sedang berdoa. Dengan terus berdoa, maka saya mampu mengembangkan kemampuan yang saya miliki. Terima kasih. Hasil diskusi kami ini sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Amin. Ibu persilakan untuk lagi. Oke, baik anak-anak. Jadi, terima kasih kembali Ibu sampaikan untuk anak-anak karena telah memberikan jawaban berdasarkan gambar ini. Jadi, gambar pertama itu seorang anak sedang melukis. Gambar berikut, seorang anak sedang berdoa. Sementara gambar yang terakhir, sekelompok orang sedang berolahraga dan belajar. Itu adalah cara mereka mengembangkan kemampuan diri mereka. Jadi dengan belajar, berlatih, dan berdoa. Jadi anak-anak, setiap kemampuan yang kita miliki, seperti yang anak-anak sudah sampaikan tadi itu, bahwa ada yang menari, menyanyi, bermain bola, kita harus mengembangkannya. Terus kita mengembangkannya dengan cara apa? Dengan cara seperti yang anak-anak tuliskan tadi itu di lembaran. Jadi dengan cara belajar, berlatih, dan berdoa. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, silakan duduk. Oke,
jadi sekarang menyimak kisah seorang anak yang mengukir prestasinya. Nah, kisahnya seperti apa? Sekarang Ibu minta Berti bisa maju ke depan untuk membacakan kisahnya. Oke Berti, silakan baca. Tria Monika Dewi sang juara dari SD Yosudarso Cisantana Cigugur. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kerja keras, di situ ada kesuksesan. Itulah ungkapan yang mewakili semangat hidup Tria Monika Dewi, teman kita yang duduk di kelas 4 SD Yosudarso Cisantana Cigugur Kuningan. Oke, kita tepuk tangan untuk Berti. Terima kasih Berti. Sekarang Ibu silakan Berti bisa kembali ke tempat duduk. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat di layar. Agung bisa lihat di layar Agung. Nah, itu. Siapa tokoh utama dalam cerita tadi? Tria Monika. Siapa? Tria Monika. Oke, mengapa dia dapat meraih prestasi yang gemilang? Mengapa? Karena dia selalu keras, berlatih dan rajin belajar serta berdoa. Oke, Tria Monika sampai bisa meraih juara di mana-mana itu karena berkat kerja keras, berlatih, belajar, dan terus berdoa. Oke. Terus nah, sekarang Ibu ajak anak-anak bisa baca di sini, di layar ini. Coba baca. Bakat dan cita-cita masa depan. Bakat dan cita-cita masa depan. Jadi sekarang, apa saja bakat yang anak-anak miliki? Apa saja? Bakat atau kemampuan yang anak-anak miliki itu apa saja? Bermain bola. Bermain bola, iya, amin. Bermain bola. Menyanyi. Menyanyi. Menari. Oke, terus begitu banyak bakat yang kita miliki. Tetapi yang lebih menonjol, kalau untuk Amin itu dia bilang ibu yang lebih menonjol untuk saya itu main bola. Laras dan teman-temannya mereka bilang bakat yang paling menonjol itu menari. Berti dan teman-temannya bilang bakat kami yang paling menonjol itu menyanyi ibu. Nah, itu adalah bakat dan kemampuan kita masa depan yang harus terus kita harus kembangkan dengan cara belajar, berlatih, dan berdoa. Oke. Nah, sekarang Ibu ajak anak-anak bisa amati gambar ini. Sudah? Sudah Ibu. Sudah amati gambar ini. Ini gambar apa? Gambar yang pertama itu gambar apa? Ada berapa orang di sini? 4. Gambar kedua? 1 orang. Oke, ini adalah kisah cerita kitab suci tentang perumpamaan tentang talenta. Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Jadi sekarang Ibu ajak anak-anak bisa mendengarkan cerita kitab suci. Cerita kitab suci tentang perumpamaan tentang talenta berdasarkan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 melalui cerita yang Ibu bawakan ini. Ibu ceritakan ini. Bisa anak-anak? Bisa Ibu. Oke, sekarang Ibu ajak anak-anak semua lihat di gambar ini. Ayo semua perhatikan gambar ini. Bisa? Bisa Ibu. Ada berapa orang di sini? 4. Oke, sekarang anak-anak lihat gambar yang ini. Ini seorang bapak tua ini. Sudah bisa? Nah, ini adalah seorang tuan. Sementara 3 yang di sini, ini adalah 3 orang hamba. Ini hamba pertama, hamba kedua, dan hamba yang ketiga. Sudah bisa? Nah, jadi pada suatu hari, tuannya ini hendak bepergian ke luar negeri. Dan sebelum dia pergi, dia memanggil ketiga orang hambanya ini.
Terus dia buat apa? Setelah dia panggil terus dia buat apa? Dia berkatakan begini. Dia panggil hamba yang pertama. Terus dia berikan 5 talenta kepada hamba pertama. Terus hamba yang kedua itu diberi 2 talenta. Sementara hamba yang ketiga diberi berapa talenta? 1 talenta. Oke. Setelah itu tuan mereka pergi ke luar negeri. Tuan mereka pergi ke luar negeri dan ketiga hambanya itu mulai mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada mereka masing-masing. Nah, hamba yang pertama dan kedua mulai mengembangkan talenta mereka. Hamba pertama mengembangkan talentanya 5 talenta dan memperoleh laba berapa? 5 talenta sehingga menjadi berapa? 10. Sementara hamba yang kedua dia terima 2 talenta. Dia pergi mengembangkannya dan memperoleh laba 2 talenta sehingga menjadi berapa? 4. Dan sekarang masuklah hamba yang ketiga. Dia masuk, dia katakan begini, Tuan, saya tahu Tuan adalah orang yang kejam. Dan saya takut talenta Tuan ini sampai hilang. Maka saya pergi menggali tanah menguburkannya. Dan ini adalah kepunyaan Tuhan. Nah, sekarang apa reaksi tuannya kepada mereka bertiga? Dan ingat anak-anak, kepada hamba pertama dan kedua, Tuan yang merasa bahagia. Dia bahagia kenapa? Karena keduanya telah mengembangkan talenta. 5 menjadi 10, 2 menjadi 4. Maka kepada hamba yang pertama dan kedua, Tuan yang memberikan tempat yang bahagia. Keduanya boleh berbahagia bersama tuannya di rumah tuannya sendiri. Sementara hamba yang ketiga, tuannya mencampakkannya ke dalam api. Di sana ia mengalami penderitaan. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Oke. Teks kitab suci tadi itu tentang apa? Tentang apa? Perumpamaan Tentang talenta. Talenta itu apa? Talenta itu apa nih? Bakat. Talenta adalah bakat. Bakat atau kemampuan yang kita miliki. Jadi anak-anak, sejak dalam kandungan ibu, Tuhan telah memberikan talenta kepada kita masing-masing. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Oke. Terus dalam teks kitab suci tadi ada berapa hamba? 3. Ada berapa hamba? 3. Hamba yang pertama, tuannya memberikan berapa talenta? 5. Hamba yang kedua? 2. Hamba yang ketiga? 1. Oke. Terus apakah ketiga hamba itu pergi mengembangkan talenta mereka? Bagaimana Betty? Apakah ketiga hamba itu pergi mengembangkannya atau tidak? Hamba pertama dan kedua mengembangkannya dan hamba ketiga tidak mengembangkannya. Tepuk tangan untuk Betty. Oke. Laras hamba yang pertama dan kedua, Esa, hamba pertama dan kedua pergi mengembangkan talenta dan memperoleh laba. Sementara hamba yang ketiga tidak. Yang mendapat kebahagiaan bersama tuannya itu hamba yang keberapa? Hamba dan kedua. Hamba pertama dan kedua yang bisa berbahagia bersama tuannya. Sementara hamba yang ketiga tidak mendapat kebahagiaan di rumah tuannya. Oke. Jadi anak-anak, kepada kita Tuhan telah memberikan talenta itu. Jadi sekarang tinggal kita memilih apakah saya seperti hamba pertama dan kedua atau saya seperti hamba ketiga. Sekarang kita bisa tahu. Gary, apakah Gary seperti hamba pertama dan kedua pergi mengembangkan talenta itu dan memperoleh laba? Ataukah kita seperti hamba yang ketiga, malas dengan cara menguburkan talenta di dalam tanah itu, seperti kita malas belajar, malas ke sekolah, seperti itu, malas berlatih. Kalau kita malas belajar, malas berdoa, malas berlatih, maka kita seperti hamba yang ketiga. Tetapi kita rajin belajar, rajin berlatih, rajin berdoa, maka kita seperti hamba yang pertama dan kedua. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Oke.
Terus sekarang Ibu berikan lembaran ini sebagai evaluasi untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Maka Ibu berikan lembaran kerja ini untuk kita bisa kerja di kelompok masing-masing. Bisa anak-anak? Bisa. Oke. Ayo langsung kerja dalam kelompok masing-masing. Ayo, sudah? Sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Bagaimana kelompok 3 sudah? Sudah, Ibu. Semua sudah toh? Sudah, Ibu. Oke. Jadi sekarang bisa kumpulkan lembaran kerja itu supaya Ibu bisa dan Ibu akan ambil nilai. Oke. Jadi anak-anak punya lembaran kerja ini, sebentar Ibu periksa, baru Ibu berikan nilai. Dan untuk rangkuman pembelajaran kita hari ini, sebentar Ibu print out, baru Ibu bagikan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa bawa pulang belajar di rumah. Jadi sekali lagi Ibu tegaskan bahwa kemampuan yang kita miliki itu Tuhan telah memberikannya sejak kita di dalam kandungan ibu. Tuhan telah memberikan kemampuan kepada kita masing-masing. Seperti tadi itu Ami katakan, kemampuan atau bakat talenta yang miliki itu seperti main bola, menyanyi, menari. Terus cara kita mengembangkan kita punya kemampuan itu dengan cara belajar, berlatih dan berdoa. Oke, terus kitab suci tadi itu ada 3 orang hamba. Hamba pertama menerima 5 talenta, kedua menerima 2 talenta, dan yang ketiga menerima 1 talenta. Sementara hamba pertama dan kedua yang pergi mengembangkan talenta mereka dan memperoleh masing-masing 5 talenta dan 2 talenta. Sehingga hamba pertama menjadi 10 talenta, hamba kedua menjadi 4 talenta, dan hamba ketiga dia pergi menguburkan talenta itu di dalam tanah. Oke, bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Nah, sekarang sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, kita merefleksikan dulu pembelajaran kita hari ini. Jadi, apakah selama ini kita sudah kembangkan kita punya kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing? Apakah itu sudah kita kembangkan? Nah, itu adalah refleksi. Sementara sebagai aksinya, anak-anak sebentar pulang, kelompok belajar yang sudah Ibu bagi itu, sebentar kita akan giatkan kembali. Jadi kita kembali belajar di kelompok belajar kita masing-masing. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Anak-anak, Ibu minta dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.